dilestarikan sampai saat ini. Cara melestarikannya adalah dengan melakukan upacara tradisi yang sudah berusia ratusan tahun. Upacara ini dilaksanakan di dekat pintu makam Sunan. Untuk menghormati peninggalan yang sakral ini, dilakukan acara menjamas atau memandikan tombak. Selain menjaga pusaka peninggalannya, acara sakral ini juga bertujuan untuk mengingat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kebijaksanaan dan kekuasaan. Peninggalan dari Sunan Kudus tidaklah selalu berbentuk sebuah benda, sebab ia juga menyampaikan permintaannya kepada masyarakat Kudus untuk tidak memotong sapi saat perayaan Idul Adha, melainkan mengganti sapi dengan kerbau sebagai hewan kurban. Hingga saat ini, pesan memotong kurban kerbau masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus. Kebesaran hati dan kesabaran Sunan Kudus tidak hanya dalam menyampaikan dakwahnya saja, namun juga meninggalkan sejarah yang pantas untuk dilestarikan. Sunan Kudus merupakan tokoh penting dalam masyarakat Islam dan menjadi panutan yang masih dikenang sampai sekarang. Selain dapat ditemui pada peninggalan benda cagar budayanya, jejaknya bisa ditemukan di dalam sejarah seperti gambar, legenda, tradisi, ekspresi seni, maupun cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Kudus. Kini ia populer sebagai seorang wali yang toleran, ahli ilmu, gagah berani, serta karismatik. Sunan Kudus wafat pada 1550 Masehi. Ia meninggal dunia pada saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian Sunan Kudus dimakamkan di lingkungan masjid tersebut. Sampai sekarang makam beliau masih ramai dikunjungi dengan tujuan berziarah atau untuk mendoakannya. Hingga saat ini, Kudus memang menyimpan sejarah panjang Islam dan masih kental akan nuansa Islam. Maka tak heran jika kota Kudus dijuluki sebagai kota santri. Nah, pemirsa, itulah sederet sejarah mengenai Sunan Kudus beserta perjalanan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara dan peninggalannya. Apapun itu, sejatinya segala peninggalan harus tetap dilestarikan. Selain buruk, masih ada beberapa hewan yang dijadikan kendaraan Nabi. Informasi selengkapnya sesaat lagi ya pemirsa. Alat transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang. Pasalnya, ia akan sangat memudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemajuan yang sangat pesat membuat alat transportasi menjadi kebutuhan primer manusia, mulai dari kendaraan ringan hingga kendaraan berat seperti pesawat, kapal, dan kereta. Namun pemirsa, jika melihat dari sisi sejarah, mode transportasi diawali dengan penemuan roda pada kisaran tahun 3500 sebelum Masehi. Penemuan roda tersebut menjadi cikal bakal transportasi modern semakin berkembang. Meski demikian, jauh sebelum transportasi canggih mulai dikenal seperti sekarang, nyatanya sudah ada alat transportasi konvensional yang digunakan oleh generasi lampau, yang mana banyak dari mereka menggunakan hewan ternak sebagai kendaraan yang bisa mereka tunggangi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nahl ayat 8 yang berbunyi, "Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Salah satu kendaraan milik Rasulullah yang paling terkenal adalah buraq. Peristiwa Isra Mi'raj tidak dapat lepas dari kisah tentang buraq atau kendaraan yang membawa Nabi Muhammad SAW. Pada Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melakukan perjalanan 1 hari 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Perjalanan tersebut ditempuh Rasulullah dengan mengendarai buraq. Nama buraq sendiri berasal dari kata barku yang berarti kilat. Seperti namanya, buraq mempunyai kecepatan yang setara dengan kilat. Selain itu juga, buraq merupakan binatang gaib yang tidak dapat dijumpai di alam lain.
Banyak orang yang menggambarkan buruk sebagai kuda yang memiliki sayap. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa buruk merupakan hewan berwarna putih yang berukuran lebih besar dari keledai, serta memiliki satu tanduk di kepalanya. Mengenai kendaraan yang digunakan Nabi, buruk merupakan transportasi yang berbeda dengan transportasi manusia pada zaman itu. Lantas, apa sajakah alat transportasi yang digunakan oleh para nabi? Untuk itu, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah mengenai macam-macam jenis transportasi yang digunakan para nabi dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa Asal Muasal, kendaraan pertama yang sering digunakan oleh para nabi adalah kuda. Kuda merupakan salah satu kendaraan yang ada di masa nabi, dikarenakan kuda adalah kendaraan utama dalam peperangan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam Perang Uhud memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk menahan kuda milik pasukan kafir Quraisy, supaya musuh tidak menyelinap ke pasukan muslim. Dari keterangan di ataslah diketahui bahwa kuda merupakan salah satu alat transportasi Nabi Muhammad SAW. Kuda yang digunakan pada Perang Uhud merupakan salah satu kuda peliharaan milik Rasulullah. Kuda ini dibeli oleh Rasulullah dari seorang berkebangsaan Arab Bani Fazarah di Madinah dengan harga 10 uqiyah. Selain menjadi alat transportasi untuk para nabi berperang, kuda juga menjadi salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW. Dalam kitab As-Sunan Al-Kubro disebutkan, tidak ada sesuatu apapun yang lebih disukai oleh Rasulullah SAW setelah para istri daripada kuda perang. Menariknya, selain digunakan sebagai kendaraan perang Rasulullah, rupanya ada juga kuda yang ditunggangi malaikat Jibril saat perang Badar, yaitu Haizum. Haizum adalah kuda malaikat Jibril alaihi salam. Kuda tersebut dapat mengeluarkan api, memiliki sayap layaknya Pegasus, dan dapat terbang dengan cepat. Dikisahkan dalam Perang Badar, Haizum turun untuk membantu pasukan muslim bersama dengan malaikat Jibril. Perang Badar sendiri dikenal sebagai perang antara hidup dan matinya kaum muslim. Keberadaan Haizum juga terdapat dalam hadis yang berbunyi, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Selain dalam hadis, surat Al-Anfa'at ayat 9 juga membahas tentang bala bantuan yang Allah kirimkan untuk Rasulullah. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Para malaikat yang terjun ke dalam medan pertempuran mengenakan tanda di kepalanya dengan sorban berwarna putih. Panglima para malaikat saat itu dipimpin oleh malaikat Jibril, sedangkan panglima umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad. Keikutsertaan para malaikat dalam perang tersebut merupakan dukungan Allah terhadap kaum muslim. Dari peperangan tersebut, Rasulullah beserta dengan malaikat menewaskan sebanyak 70 tentara kafir. Sebagai bukti adanya pasukan malaikat, seorang tentara kafir pernah mengatakan, "Demi Tuhan, yang memukul kami bukanlah manusia. Kami merasa ada yang memukul, tetapi kami tidak tahu dari mana datangnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada kepala terpenggal dan terpisah dari badannya." Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12 yang berbunyi, "Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka." Selain kuda, unta merupakan hewan kedua yang kerap kali menjadi alat transportasi para nabi. Selain digunakan untuk mengangkut barang, unta juga kerap kali digunakan sebagai alat transportasi pada kala itu. Salah satu bukti bahwa unta digunakan sebagai kendaraan milik Rasulullah adalah saat beliau melaksanakan haji wada. Hal ini juga tertulis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Aku melihat Rasulullah sedang berkhutbah pada hajinya di hari Arafah, di mana beliau menunggangi untanya yang bernama Al-Qushwa. Berada di daerah gurun yang jarang terdapat mata air, membuat para nabi lebih memilih menunggangi unta sebagai alat transportasinya, karena unta lebih kuat dan dapat menyimpan cadangan air ataupun makanan pada punuknya. Hewan selanjutnya yang bisa digunakan sebagai alat transportasi pada zaman Nabi adalah bagal.
Bagal sendiri merupakan sejenis binatang keturunan kuda dan keledai. Bagal memiliki tinggi yang lebih rendah dari kuda dan lebih tinggi dari keledai. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah seekor bagal berwarna kelabu. Beliau lalu menungganginya, sementara Uqbah memegangi tali kendalinya. Dalam riwayat tersebut, diketahui bahwa Rasulullah memiliki seekor bagal yang bernama Duldul. Seekor bagal putih yang bercampur kelabu itu merupakan hadiah dari Raja Mukaukis, Mesir. Bagal inilah yang sering menemani Rasulullah berjalan dari kota Madinah hingga luar kota. Hewan terakhir yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi adalah keledai. Selain itu, keledai juga kerap kali dimanfaatkan untuk mengangkut barang dengan meletakkannya di atas punggung. Salah satu bukti bahwa keledai merupakan alat transportasi Rasulullah terdapat dalam hadis dalam kitab Sahih Muslim yang berbunyi, "Aku pernah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menunggangi keledai yang diberi nama Ufair." Nah pemirsa, itulah serangkaian informasi menarik mengenai berbagai macam kendaraan Nabi yang dapat kami rangkum untuk Anda. Siapa yang tidak suka dengan minuman dingin? Rasanya yang menyegarkan, apalagi bila dinikmati saat cuaca sedang panas. Dan salah satu benda penting yang membuat minuman menjadi dingin dan menyegarkan adalah es batu. Benda kecil yang biasanya berbentuk kotak ini memang biasa dicampurkan ke dalam minuman. Es batu sendiri sejatinya merupakan air biasa yang dibukukan ke dalam freezer. Karena itu lama-kelamaan bisa mencair menjadi air. Nah, dari masalah ini, saat ini mulai muncul es batu yang tidak bisa mencair. Bagaimana bisa seperti itu? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik segarnya es batu dalam jelajah waktu dan cerita. Seiring dengan perkembangan teknologi, es batu saat ini tidak hanya terbuat dari air. Permasalahan es batu berbahan air yang sudah mencair pun akhirnya dapat terpecahkan. Adalah desainer Dave Laituri yang berhasil membuat inovasi baru es batu dengan bahan logam stainless steel. Karena berbahan logam, maka tak akan ikut mencair, bahkan bisa disebut juga dengan es batu abadi. Karena tak mencair, es batu abadi ini tak akan mempengaruhi rasa minuman karena kelebihan air, seperti yang biasa terjadi setelah es batu berbahan dasar air mencair. Es batu yang disebut ini memiliki berat 70 gram dengan ukuran 25 mm x 19 mm. Meski berbahan stainless steel, tapi sepenuhnya tidak akan mempengaruhi cita rasa atau bereaksi dengan minuman. Sama halnya dengan es batu pada umumnya, untuk membuatnya tetap dingin, harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam freezer. Menariknya, tak hanya berguna untuk mendinginkan minuman, namun juga bisa mendinginkan kopi panas agar lebih pas untuk diminum. Es batu sendiri ditemukan oleh fisikawan dan humanitarian Amerika John Gorey. Saat itu, ia membuat sebuah kulkas pada tahun 1844 dengan pelengkapan pendinginan udara. Kulkasnya pun menghasilkan es. Hal ini yang menjadi anggapan bila John Gorey adalah penemu es batu. Namun es batu buatannya kala itu bukan untuk minuman dingin, melainkan digunakan untuk menurunkan temperatur ruangan. Lalu, kapan es batu masuk ke Indonesia dan mulai digemari oleh masyarakat? Es batu baru dikenal oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1846 yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Es batu itu sukses dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat untuk perusahaan Rossley & Co. Tahun-tahun tersebut, es batu merupakan sesuatu yang amat langka sehingga terkesan mewah. Bahkan sehari sebelum kapal tiba, berita kedatangan es batu pun dimuat dalam surat kabar Kafashe Koran. Karena baru pertama kali ada di Indonesia, euforianya langsung menyebar ke seluruh penjuru Batavia atau Jakarta saat ini. Beberapa hari kemudian muncul iklan Rossley & Co yang menjual es tersebut dengan harga 10 sen setiap 500 gram. Siapa sangka dulunya es batu adalah benda yang sangat mewah. Hanya kalangan elit Belanda yang dapat menikmatinya. Kebanyakan para pelanggan es batu berasal dari Woltevreden atau Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan Mr. alias Jatinegara, Jakarta Timur. Uniknya, untuk menjaga es batu agar tidak mencair, balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol, karena kala itu belum ada lemari pendingin. Impor es batu dari Boston ke Indonesia terus berlangsung selama 25 tahun hingga tahun 1870. Setelah itu seorang warga etnis Tionghoa bernama Hua Wan Hong
membuka pabrik es batu pertama di Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Ia akhirnya menjadi pelopor dibukanya usaha serupa di berbagai wilayah lain seperti Pekalongan, Surabaya, dan Batavia. Sejak saat itu, es batu bukan lagi barang yang mewah. Es batu sekarang jadi sesuatu yang lazim dikonsumsi harian. Mayoritas orang bahkan bisa membuat es batu sendiri di rumah. Selain dapat membuat minuman menjadi lebih segar dan dingin, ternyata es batu juga bermanfaat bagi kesehatan loh. Es batu dapat meredakan atau meringankan gejala maupun penyakit yang Anda rasakan, seperti nyeri pada tumit, cedera atau radang sendi, gusi bengkak, ataupun gigitan serangga. Caranya cukup mudah, kompreslah bagian yang sakit dengan es batu. Selain itu, bila Anda keracunan yang menyebabkan diare, mengisap es batu bisa menjadi alternatif untuk menggantikan cairan tubuh selain mengonsumsi air yang banyak dan larutan oralit pastinya. Dalam dunia kecantikan, es batu juga banyak digunakan. Pasalnya, es batu juga dipercaya memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan wajah, seperti mengecilkan pori-pori pada wajah, membantu mengempiskan jerawat, menyamarkan kantung mata, menghilangkan keriput, melembabkan bibir pecah-pecah, hingga mencegah penuaan dini. Caranya pun sama, hanya perlu mengompres es batu di area yang diinginkan. Meski demikian, belum ada penelitian secara medis yang menyebutkan manfaat es batu untuk kecantikan wajah. Karena itu, hati-hatilah saat melakukan perawatan wajah dengan es batu dan tidak berlebihan, karena bisa menimbulkan efek samping yang justru dapat merusak wajah Anda. Namun di balik beberapa manfaat es batu, ternyata juga bisa membahayakan kesehatan. Memakan es batu secara berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung atau emel gigi, sehingga menyebabkan gigi menjadi sensitif dan mudah terasa ngilu ataupun nyeri. Selain itu, bila es batu yang dimakan tidak bersih, dapat menjadi penularan berbagai kuman, virus, dan parasit pembawa penyakit, seperti gastroenteritis atau diare, demam tifoid, hepatitis A, hingga kolera. Oleh karena itu, pastikan bahwa es tersebut dibuat menggunakan air yang bersih dan disimpan secara higienis. Nah, pemirsa asal muasal, bila es batu biasa digunakan dengan mencampurkannya ke dalam minuman, namun ternyata es batu juga bisa dijadikan olahan makanan atau minuman yang menggugah selera. Pada umumnya, banyak orang membuat es kopi susu dengan cara menyelupkan es batu ke dalam gelas berisi air kopi. Namun, cara ini disebut keliru karena bisa merusak cita rasa kopi, sebab es batu yang mencair akan mengubah rasa kopi menjadi hambar dan tidak pekat. Cara yang benar membuat es kopi adalah menggunakan es batu yang terbuat dari kopi itu sendiri. Prosesnya cukup praktis, Anda tinggal menuangkan air kopi ke dalam cetakan es batu dan simpan dalam freezer sampai membeku. Selanjutnya tinggal taruh es batu kopi ini dalam gelas dan tuangkan susu full cream ke dalam gelas hingga penuh. Dengan cara ini kopi beku akan lumer perlahan dan larut dalam susu. Anda akan merasakan kepekatan kopinya hingga tetes terakhir. Es batu juga dapat dijadikan barang seni yang bernilai tinggi. Kerajinan seni ukir tidak hanya kayu ataupun batu, es batu pun juga bisa diukir. Seni mengukir es batu ini disebut dengan ice carving. Namun mengukir es batu ini tentu memiliki kesulitan tersendiri karena harus berlomba dengan waktu sebelum es mencair. Pembuatan dekorasi ukiran es tidak bisa menggunakan sembarang es, harus menggunakan es balok yang berbentuk kristal karena bahan baku jenis ini lebih keras serta terlihat lebih bening. Proses pembuatan dekorasi es ukir diawali dengan mencuci es balok. Selanjutnya es dipotong dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pengerjaannya dilanjutkan di ruangan yang disebut cool room supaya es tidak mudah mencair. Usai diukir, es dihaluskan menggunakan pahat pada setiap bagian lekukan ukiran. Beragam bentuk bisa dihasilkan dari kerajinan seni ukir es batu ini. Di antaranya adalah patung burung, unicorn, ikan, maupun bentuk lainnya. Dekorasi es biasanya digunakan untuk acara pesta. Jika ditempatkan pada ruangan dengan suhu kamar, biasanya ukiran es mampu bertahan 6 jam. Sedangkan jika di luar ruangan akan mencair setelah 4 jam.